Oke, kita lanjut yang nomor 4. Dua gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada sebuah piringan bermassa 4 kilo dan meluncur di atas permukaan es yang licin, di mana permukaan es tersebut dapat digambarkan sebagai sistem koordinat XY. Gaya F1 sebesar 6 Newton, arahnya ke X plus X, sedangkan gaya F2 besarnya 8 Newton. Gambar di samping memberikan komponen arah X dari kecepatan piringan Vx sebagai fungsi dari waktu T selama meluncur. Tentukan nilai kosinus sudut antara arah tetap dari gaya F1 dan F2. Jadi di sini kita punya piringan, kita gambarkan, bayangkan kayak gini aja, kita punya benda gitu ya, benda kotak gitu. Baca ini piringan. Nah, kemudian ada arah F1 dan F2. Dan karena di sini kita komponen arah X saja, jadi kita tulis dulu di sini pakai merah. Sini untuk F1, F1, terus ini F2. Untuk F1-nya kita plus X, jadi ke arah kanan, dan F2-nya 8. Saya tulis saja 28. Ini untuk F2 tidak jelas, ini untuk 8 itu arahnya ke minus atau gimana ya, kita anggap aja ini apa, searah dengan F1, searah dengan F1 tapi ada jaraknya ya, ini jaraknya nanti buat nilai kosinusnya, kita pakai warna beda lagi. Nah, nilai kosinus ini ini untuk kosinus sudut, kita anggap aja theta itu, theta di sini kosinus theta. Kita tulis untuk angka-angkanya dulu biar nggak bingung. Untuk massanya 4 kg, kemudian F1-nya 6 Newton, F2-nya 8 Newton. Terus ditanya nih, cos dari tetanya, nilai kosinus sudut antara F1 dan F2 ini. Cos theta sama dengan berapa? Oh, gitu ya. Cos theta-nya berapa? Untuk nyari ini kita pertama identifikasi dulu karena ini komponen arah X aja, dan karena bendanya ini bergerak, kita tulis untuk rumus apa, rumus dasar. Rumus dasarnya yaitu sigma sum fx sama dengan m kali a. Jadi untuk gayanya sama dengan massa dikali percepatan gitu ya. Nah, untuk fx-nya itu sigmanya berapa sih? Itu dari ini, dari F1 dan F2 ini. Kita cari nilainya, nilai F dengan acuan komponen arah X. Kalau F1 kan, nah, biar nggak bingung. Ini X, kemudian untuk yang vertikal Y. Untuk mencari F1, karena F1 itu lurus X, maka ya nilainya tetap F1. Kita tuliskan dulu ya. Kita tulis saja F1. Jadi kita turunkan di sini sigma fx-nya itu F1 ditambah ditambah. Nah, ini untuk karena F2-nya nggak sejajar dengan sumbu X-nya, jadi kita kasih nilai
karena ini ada apa, sudutnya F2 cos theta ya. Dan ini untuk mencari acuan dari arah X-nya. Jadi untuk F2-nya sama dengan F2 cos theta sama dengan M massa kali percepatan. Untuk F2 cos theta-nya, oh, saya harap teman-teman nggak bingung karena ini misal kita pakai gambaran di sini dengan warna yang berbeda. Nah, ini misal untuk F2-nya gini, F2. Kan F2 arahnya pada sumbunya. Sedangkan kita kalau mencari di sumbu X, maka cara mencarinya yaitu kita tarik ke sini. Nah, ke sini jadi untuk F2-nya yang terhitung ini, yang dari sumbu 0 ke sini. Ke sumbu apa namanya? F2 ini. F2 cos F2 cos theta. Cos theta. Gitu. Yang dihitung ininya, yang bawah. Oke. Setelah itu ini F1 sudah kita punya nilainya. Mana F1 ada nilainya, F2 juga ada, cos theta juga nanti tinggal dimasukin karena yang kita cari di sini ialah cos theta-nya nilai kosinus sudut antara F1 dan F2 sama dengan cos theta. Jadi yang dicari ini yang dicari theta stabilo. Nah, yang dicari ini cos theta. Masa kita sudah ada datanya, yang belum ialah A-nya. Oh, A-nya ini berapa? A berapa? Kita cari A-nya dulu. Yang kecil. Berapa? Untuk mencari A, itu kita cari karena A percepatan dan sebelumnya kita sudah punya data ini. Di sini data grafik dari V dan T. Bahkan hubungan A itu kan sama dengan V dibagi T. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja A sama dengan, kalau di sini V-nya berapa, kita cari V-nya itu yang dimaksud delta V ya. Delta V, delta, oh, delta V per delta T. Di jarak apa namanya, selisih kecepatan dibagi selisih waktunya. Selisih kecepatannya berapa selisihnya? Ini dari min 4 dan ini kalau di sini 5 ya berarti ya. Di sini 5. Jadi kita tulis saja langsung. Dari atas 5 dikurangi dan di bawah tadi min 4. Terus dibagi, ini kita kurung dulu. Dibagi bawahnya delta T itu jarak waktunya, waktu total ini dari 0 sampai 3. Jadi 3 ya. 3. Nah, gini. Sama dengan di 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi untuk percepatannya kita ya percepatan kita menemukan angka 3. Jadi tinggal kita masukkan semua, tinggal kita gabungkan ini dari rumus dasarnya ini. Ini yang kuning yang cos theta kita cari F1 6 Newton, 6 ditambah 8 kali cos theta sama dengan masanya 4 kilo dikali A-nya 3. Jadi dikali 3.
Ini 12. Terus karena 6 sama 12-nya bisa dicoret, jadi 8 cos theta sama dengan 6. Yang kita cari cos theta-nya, jadi langsung aja cos theta sama dengan 6/8 atau 3/4. 3/4. Ya, ini jawabannya. Jadi untuk cos theta sama dengan 3/4. Ini yang kita carikan nilai kosinus sudut antara arah F1 dan F2. Ini jadi sudutnya cos theta sama dengan 3/4. Seperti itu.